Ya, halo semuanya. Saya Farel Malik Pirade dari kelas IF 4806 dengan NIM 1030124000068. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan untuk tugas CLO 1 kalkulus. Nah, di sini saya akan menggunakan nomor 1A, hitunglah integral daripada sin X tambah cos kuadrat X per 1 plus sin X dx. Nah, kalau dari sini kita sudah bisa melihat polanya, yaitu dari cos kuadrat X. Nah, usaha yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memodifikasi cos kuadrat X sehingga kita bisa mengeliminasinya dengan 1 plus sin X. Jadi di sini cos kuadrat X sama dengan, nah kalau cos kuadrat X kan dari persamaan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X kan sama dengan 1. Berarti kalau cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X. Sin kuadrat X. Nah, dari 1 min sin kuadrat X ini sebenarnya kan sama aja dengan 1 kuadrat dikurangi sin kuadrat X. Dari situ kita bisa ngambil sifat dari misalnya A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Nah, di sini kita bisa menerapkannya juga, sehingga dia menjadi 1 min sin X dikali dengan 1 plus sin X. Nah, ini dia. 1 min sin X lalu 1 plus sin X. Nah, jika kita tulis kembali, soalnya dia bisa menjadi sin X, integral sin X ditambah 1 min sin X dikali 1 plus sin X per 1 plus sin X. Nah, di sini kita mendapat yang sama sehingga bisa kita eliminasi, yaitu 1 plus sin X. Nah, sehingga soalnya tersisa integral, integral sin X ditambahkan dengan 1 min sin X. Nah, dari sini kan sebenarnya sama aja, tanda plusnya bisa kita kalikan masuk. Jadi sin X ditambah 1 plus bertemu dengan min tetap menjadi negatif atau minus. Jadi sin X plus 1 min sin X. Nah, sin X min sin X plus sin X min sin X jadinya kan 0. 0 sehingga 0 ditambahkan 1 jadinya 1. Jadi integral 1 dx. Oh maaf, sebelumnya saya lupa menambah dx di sini. Dx dan juga dx. Nah, dari integral 1 dx ini, dia jawabannya sama dengan x plus c. Nah, itulah jawaban untuk 1A dari integral sin x ditambah cos kuadrat x per 1 plus sin x dx. Nah, ini dia menjadi x plus c karena dia tidak terdapat batas. Nah, sekarang kita coba untuk yang 1B. 1B masih dengan soal yang sama, persamaan yang sama, namun kali ini terdapat batas dengan batas atas 10 dan batas bawah 1. Jika kita meninjau kembali jawaban dari sebelumnya, kita tahu jawabannya adalah x plus c. Jadi di sini kita bisa tulis langsung sebenarnya sama dengan x, namun dengan batas atas 10 dan batas bawah 1. Berarti sama dengan 10 dikurangi 1. Sama dengan 9.
Oke, kira-kira begitulah jawaban untuk yang nomor 1A dan 1B. Oke, kita lanjutkan di nomor 2. Carilah integral daripada x per akar 4x min x kuadrat dx. Nah, dari sini kita bisa langsung ke bentuk akarnya. Nah, dari bentuk akarnya ini kita sebenarnya bisa sederhanakan dulu. Jadi, akar 4x kurangi x kuadrat itu kan sama dengan, kalau kita keluarkan ini jadinya eh, min akar, oh salah, seharusnya di dalam minnya. Berarti dia ini akar min, oke, x kuadrat min 4x. Nah, dari sini bisa menjadi akar min x min 2 kuadrat min 2, waduh, min 2 kuadrat dikurangi daripada 4. Nah, baru ini dari sini kita bisa kalikan masuk dari tanda negatifnya, jadinya akar 4 dikurang x min 2 kuadrat. Nah, dari sini x min 2-nya ini akan kita ibaratkan menjadi U. Nah, jadi U-nya sama dengan x min 2, sehingga du-nya akan sama dengan dx. Karena jika diturunkan akan jadi 1, jadi du-nya akan sama dengan dx. Jadi di sini kita bisa tulis kembali soalnya menjadi integral x-nya, berarti dari sini x-nya bisa menjadi U ditambahkan dengan 2. Ya. Berarti integral U ditambahkan dengan 2 per akar 4 dikurangi U kuadrat du. Nah, dari sini kita bisa membaginya menjadi 2, yaitu jadi 2 integral, yaitu integral U per akar 4 min U kuadrat du ditambah dengan 2, karena 2-nya akan saya keluarkan daripada integral, dikalikan dengan integral 1 per 4, aduh, kurang lebih, akar 4 min U kuadrat du. Nah, karena kalau dikalikan dari 2 dikalikan satunya jadi 2 per akar 4 min U kuadrat du. Oke, kita coba ke lembar satunya karena sudah habis di sini. Nah, dari yang tadi kita kerjakan yang pertama dulu ya. Dari yang integral U per akar 4 min U kuadrat du. Integral, kita terus ulang. U per akar 4 min U kuadrat.
DU. Nah, dari sini saya ingin membuatkan ini menjadi V. Memisalkannya menjadi V sama dengan 4 min U kuadrat. 4 min U saja. Karena kalau lebih baik 4 min U kuadrat sebenarnya, iya. Nah, jadi 4 min U kuadrat berarti kalau dV-nya, waduh, berarti kalau dV-nya, dV per du berarti 2U min 2U min 2U du. Oke. Nah, min 2U du berarti dari sini sebenarnya bisa diubah UDU-nya menjadi min 1/2 min 1/2 dV. Woi, dV. Nah, min 1/2 dV berarti kita bisa mengeluarkannya dari integral nanti. Nah, itu sama dengan min 1/2 karena ini UDU-nya di bagian U dan DU, integral 1 per akar V, tapi bisa sebenarnya saya biar lebih efisien lagi menjadi langsung aja V pangkat min 1/2 ya. Karena kalau bisa sebenarnya bisa 1 per akar V. Tapi saya memilih ke V pangkat min 1/2, sebenarnya sama saja dikalikan integral V pangkat min 1/2 dV. Nah, ya. Seperti ini, berarti sama dengan min akar V ditambahkan dengan C berarti sama dengan min integral min akar tadi V-nya itu adalah 4 min U kuadrat ditambahkan dengan C. Oke, ini untuk yang hasil yang pertamanya. Kita sekarang lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu tadi nih. 2 integral dikalikan integral 1 du per akar 4 min U kuadrat. Jadi sebenarnya saya bisa membuat ke dalam bentuk du per akar 4 min U kuadrat. Nah, di sini saya akan menghiraukan daripada duanya dulu karena yang kita perlu selesaikan sekarang adalah integralnya terlebih dahulu. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat sebenarnya ini mengarah ke trigonometri yang di bagian akarnya, di mana bisa membuat 4 ini menjadi 2 pangkat 2. Dimana kalau kita ketemu A min X kuadrat, itu dia bisa menjadi A sin T, dimana di sini kita bisa membuat untuk bentuk akarnya, kita bisa membuat menjadi U sama dengan 2 sin T. Nah, berarti kan U ini tadi apa? Itu U-nya adalah mana ini? U-nya adalah X min 2. Berarti di sini kita bisa tulis X min 2 sama dengan 2 sin T
dan X-nya sama dengan 2 sin T plus 2, dan di mana itu DU-nya adalah, jika diturunkan berarti 2 sin itu cos, turunannya cos T. Oke, berarti DU-nya sama dengan 2 cos T dt, hampir lupa. Cos T dt. Nah, dari sini kita bisa langsung ubah kembali ke dalam soal. Sebentar saya nambahkan dulu. Berarti sama dengan integral berapa ini? DU berarti 2 dikali DU-nya tadi 2 cos T dt, 2 cos T dt per akar 4 min berapa tadi? U-nya itu 2 sin T kuadrat berarti. 2 sin T kuadrat. Nah, dari sini sebenarnya ini bisa kita ubah lebih lanjut lagi, kita sederhanakan. Jadinya akar 4 min 4 sin kuadrat T. Nah, dari 4 sin kuadrat T ini kan sebenarnya bisa dikeluarkan daripada 4-nya. Berarti sama dengan akar 4 dikali 1 dikurangin sin kuadrat T. Nah, dari sini kita ketemu nih untuk trigonometri 1 min sin kuadrat T. Nah, dan jika diingat kembali, kalau ada suatu sifat cos kuadrat X plus sin kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, jadi kalau 1 min sin kuadrat T itu pasti sama dengan akar 4 cos kuadrat T. 4 cos kuadrat T ya? Iya, 4 cos kuadrat T. Nah, dan jika kita keluarkan akarnya, kita bisa langsung mendapat 2 cos T. Karena akar 4 kan 2, nah cos kuadrat T-nya jika kita akarkan, pangkat 2-nya akan hilang, jadinya sama dengan 2 cos T. Nah, kalau di sini kita bisa ubah lagi menjadi 2 dikali integral 2 cos T cos T dt per nih 2 cos T. Nah, di sini ada yang sama nih, 2 cos T-nya. Nah, berarti yang di pembilang dan di penyebut bisa kita eliminasi. Sama dengan 2 dikali integral cos T dt, berarti integral dt. Wits, integral dt. Atau integral 1 dt ya. Juga berarti sama dengan 2 dikali T. T ditambah C. Nah, ini kalau dia tidak memiliki, karena dia tidak memiliki batas atas dan batas bawah, berarti bisa langsung kita masukkan. Berarti 2T.
Sebenarnya di sini sebaiknya memang dicoba kita cari dulu. Idenya daripada saya adalah saya akan mencoba mencari T-nya terlebih dahulu di sini. Kita simpan dulu bentuk ini dari sini mulai dari 2 integral 1 dt sama dengan 2 dikali T ditambahin C. Saya akan mencoba untuk mencari dari ide saya sendiri adalah mencari daripada nilai T tersebut. Nah, gimana cara kita mencari nilai T? Kita harus kembali ke yang ini. Nah, dari yang tadi sudah kita buat dari U sama dengan 2 sin T, maka X min 2 sama dengan 2 sin T, X sama dengan 2 sin T ditambah 2. Ini akan kembali daripada Pitagoras. Jadi kan kita tahu kalau X min 2 sama dengan 2 sin T. Berarti kalau kita mau membuat di sini sin T itu sama dengan X min 2 dibagikan dengan 2. Nah, dan jika kita ingin mencari T-nya, T-nya itu sama dengan arcsin atau sin pangkat min 1 dari X min 2 per 2. Nah, jadi ini kita sudah dapat nilai T-nya. Di sini kita bisa langsung masukkan dari bentuk yang terakhir tadi. 2 dikali T ditambahkan dengan C. Berarti itu bisa kita masukkan jadi sama dengan 2 dikali sin arcsin atau sin pangkat min 1 dari X min 2 per 2 tambahkan dengan C. Nah, karena kita sudah menemukan keduanya di sini, yang dari yang pertama tadi, yang dari yang pertama dari integral U per akar 4 min U kuadrat TU, dan yang kedua juga dikalikan 2 integral 1 per akar 4 min U kuadrat TU. Sekarang kita akan langsung saja ditambahkan sesuai dengan operasi. Nah, sini tadi jadi min 4 sama dengan min 4 akar min akar 4 dikurangi U kuadrat ditambah C-nya mungkin akan kita taruh di akhirnya saja. Lanjut yang kedua ditambah dengan 2 dikali sin arcsin min 1 dikalikan dengan X min 2 per 2 tambahkan dengan C. Oke, nah tinggal kita masukkan kembali nilai U di yang pertama ini. 4 min U kuadratnya sama dengan min akar 4 min X min 2 kuadrat ditambahkan 2 arcsin X min 2 per 2 ditambahkan dengan C. Sebenarnya bisa kita sederhanakan kembali untuk yang bentuk akar ini. T sama dengan min akar. Nah, bentuknya ini tentunya sama dengan yang kita kerjakan tadi di awal. Ini. Mana? Nah,
dari sini sama dengan 4x min x kuadrat. Berarti sama min 4x min x kuadrat kuadrat ditambahin dengan 2 arkesin x min 2 per 2 ditambahkan dengan C. Oke, kira-kira inilah jawaban untuk yang nomor 2. Kita lanjut di nomor 3. Hitunglah integral dengan batas atas 5, batas bawah 1 dari 3x plus 13 per x kuadrat ditambah 4x plus 3 dx. Berarti di sini caranya adalah kita coba untuk memfaktorkan ini, apakah dia bisa difaktorkan. Kelihatannya bisa, mari kita coba. Ini di bagian penyebutnya kita coba faktorkan jadi x 33. Berarti dia positif. X plus 1, X plus 3. X plus 1, X plus 3. Ya, sepertinya begitu. X plus 3, X plus 1. X kuadrat plus X plus 3, X plus 4X plus 3. Iya, ini adalah hasil faktorisasinya. Hasil dari faktorannya. Jadi bisa kita tulis ulang sebenarnya. Soalnya menjadi integral dengan batas atas 5, batas bawah 1 dari 3x tambah 13 per x kuadrat. X kuadrat kan sudah difaktorkan tadi. Berarti x plus 3 dikali x plus 1. Nah, di sini sebenarnya bisa kita coba hiraukan dulu dari integral ini. Kita langsung ke persamaannya saja. Itu bisa sebenarnya sama dengan A untuk pembagian dari 3x plus 13-nya ini bisa A per x plus 3 ditambahkan dengan B per x plus 1. Nah, berarti kan kalau dari sini kita bisa tulis 3x plus 13 sama dengan, ini kan dikali silang bisa, jadinya A dikali x plus 1 ditambahkan dengan B kali x plus 3. Ya. Nah, dari sini kita bisa menggunakan cara mudah, itu mencari pembuat nolnya untuk mencari nilai A dan nilai B. Jadi kita mencari pembuat nolnya untuk yang X-nya. Nah, kalau misalnya yang di bagian A ini, berarti jelas untuk pembuat nolnya X-nya itu harus min 1. Karena min 1 ditambah 1, 0. Berarti kita asumsikan, kalau bukan asumsikan, ya lebih ke arah memasukkan saja kalau X-nya itu sama dengan min 1. Tentu dia itu pasti akan menghasilkan dari 3 dikali min 1, min 3, ditambah 13,
sama dengan 0 dikali A, tentu saja 0. Di ini min 1 ditambah 3, berarti min 1 ditambah 3 jelas 2. 2 dikalikan B berarti 2B. Nah, kan dari sini kita bisa mendapat kalau eh, min 3 ditambah 13 kan 10. 10 sama dengan 2B, berarti B-nya sama dengan 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 adalah 5. Berarti kita bisa mendapat adalah nilai B itu adalah 5. Kita tambahkan ini karena sudah habis. Nah, kita sekarang mencoba yang membuat 0 untuk B. Nah, itu adalah min 3 karena di sini adalah plus 3. Berarti kalau X-nya sama dengan min 3, maka min 9 ditambah dengan 13 sama dengan berapa tadi? Min 3 ditambah 1 artinya min 2. Min 2 A min 2A tambah 0. Nah, dari sini kan kita bisa tahu berarti kan min 9 ditambah 13 kan 4. 4 dibagi min 2 itu adalah min 2. Berarti A-nya itu adalah min 2. Nah, kita tinggal masukkan ke sini kembali. Sesuai yang tadi. Di integral A-nya tadi adalah min 2. Min 2 per X plus 3 ditambah dengan integral berapa B-nya? Ini saya lupa kasih. B-nya adalah 5 per X plus 1. Nah, kenapa saya menambahkan integral di sini tadi dan tidak integral 1 saja? Karena idenya itu adalah ini kita akan mencoba membaginya menjadi 2 bagian. Jadi nanti bisa mengintegralkannya dengan lebih mudah. Kesalahan saya tadi adalah saya tidak menambahkan integral di bagian sininya dan malah memilih untuk mengabaikannya. Itu kesalahan saya sendiri. Kita lanjut. Dari sini kan bisa kita ubah lagi menjadi min 2 dikalikan dengan integral 1 per X plus 3 ditambahkan dengan 5 dikalikan dengan integral 1 per X plus 1. Nah, kalau kita mengingat daripada salah satu sifat-sifat, kalau dia bentuknya itu 1 per berapapun, dia itu akan menghasilkan yang namanya ln. Berarti bisa kita tulis seperti ini. Sama dengan min 2 ln mutlak X plus 3 ditambah integral merek tambah dengan 5 ln mutlak X plus 1. Nah, karena kita diberikan batas tadi dengan batas atas 5, batas bawah 1, kita apply daripada batas-batas tersebut. Dengan yang pertama itu adalah min 2 ln 5 plus 3 ditambah 5 ln 5 plus 1. Oke, 5 plus 1. Ini mana ini? Ini H. Kita kasih kurung. Dikurangi dengan min 2
len 1 plus 3 ditambah dengan 5 len 1 plus 1. Oke, kita lanjut di halaman sebelah karena sudah mepet banget. Ini berarti min 2 len 8 sama dengan min 2 len 8 ditambah 5 len berapa nih? Len 6 dikurangi daripada berarti karena ini dia negatif, dia bisa berubah jadi positif, ditambah 2 len 4 ditambah 5 len 2. 5 len 2. Oke. Kita bisa mengkategorikannya sebenarnya ini enggak. Ini sebenarnya bisa langsung dijawab sih. Jadi sebentar. Saya coba ubah supaya lebih simpel. Ini sebenarnya bisa langsung ke jawabannya itu sama dengan 5 dikali len 6. Len 6 kan ya tadi? Ya, 5 len 6 dikurangi len 2 ya kan ya? Len 2 ya. Ini kenapa ya tambah nih? Ntar ada yang salah sepertinya. 5/3. Oh astaga, ini saya lupa kalau ini ada tanda kurang di sini, dan jika dia bertemu dengan tanda positif dari 5 len 1 plus 1, 5 len 2, dia akan jadi negatif. Pantesan tadi saya lupa kalau kenapa dia bisa jadi negatif di sini. Berarti 5 len 6 dikurangi len 2 ditambahkan dengan 2. 2 kan ya? Oh, tidak, min 2. Tambahkan dengan min 2 dikalikan dengan len berapa? Len 8. Len 8. Len 8 baru, atau sebenarnya bisa saja menjadi positif. Len 4 tambah len 4. Ini bisa langsung positif sebenarnya kalau dari sifatnya. Ini bisa menjadi positif. Tapi yang di len 8 kita taruh di belakang. Len 4 dikurangi len 8. Nah, ini sama dengan 5 len 3
dikurangi dengan 2 ln 2. Karena prinsipnya adalah membagikan, kalau dikurangi 6 bagi 2 adalah 3 dan 4 dibagi 8 itu adalah 1/2. Tapi dia ini menjadikannya 2 karena dia negatif. Jadi min 2. Min 2 ln 2. Oke. Tidak ada lagi sepertinya. Jadi ini kira-kira jawaban untuk nomor 3. Kira-kira begitu saja pembahasan dari tugas CLO 1 kalkulus. Kalkulus lanjut. Sekian dari saya, Farel Malik Pirade. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada salah dalam penulisan, pengerjaan. Pada akhir kata, terima kasih.